Assalamualaikum, selamat datang di video kali ini. Di video tutorial bagaimana untuk mengedit video menggunakan Filmora Go. Nah, dengan Filmora Go ini mudah sekali pengeditannya karena alat-alat yang ada di dalamnya itu mudah dipahami gitu ya untuk pengguna baru. Nah, di sini langsung untuk caranya gimana sih untuk mengedit sebuah video atau foto, langsung pencet yang create new video maksud saya. Nah, kemudian nanti akan muncul folder-folder video, foto yang ada di handphone. Jadi itu diklasifikasikan menurut foldernya. Nah, di sini juga ada preset, di mana preset ini merupakan background warna. Jadi ada merah, biru ya. Kemudian juga bisa import dari Facebook, Instagram maupun Google, dan pastikan datanya harus dihidupkan ya. Kemudian langsung editing ke video. Nah, langsung pilih satu video, terus kemudian di sini tuh langsung bisa nge-cut videonya, jadi nggak perlu kerja dua kali. Langsung aja mau nge-cut videonya langsung di-cut di situ, kemudian klik add. Nah, setelah klik add nanti videonya tuh akan masuk di bilah yang di kiri biru itu. Nah, itu untuk tempat media yang akan diedit. Nah, kemudian masuk ke foto, pilih, terus kemudian juga akan masuk. Nah, kemudian coba backgroundnya warna apa ya, merah coba ya. Nah, kemudian setelah itu sudah masuk semua, klik next. Apabila ingin menghapus, langsung klik X aja ya, itu bisa dihapus. Nah, kemudian setelah next itu akan muncul ke menu editing. Nah, di situ clipsnya ada 4 tadi kan ya, video dan foto. Kemudian di kanan itu ada beberapa pilihan untuk editing, ada transisi, musik dan sebagainya. Kemudian juga bisa ngatur rasionya gimana gitu ya. Nah, ini juga bisa untuk mengedit satu persatu media yang ada di situ. Yang sudah dimasukkan tadi, jadi itu bisa diedit per media, kayak video, fotonya. Nah, untuk yang pertama video, ini kurang lebih sama ya menunya untuk video dan foto. Nah, untuk yang sekarang video dulu. Nah, video tadi kan udah di crop tuh. Nah, mungkin aja berubah pikiran pengen diambil semua, jadi itu bisa dikembalikan ulang, atau tetap itu juga bisa di crop sesuai keinginan ya. Kemudian kalau reverse itu membalikan video dari akhir ke awal gitu. Nah, kalau sudah nanti diklik OK yang di pojok kanan atas itu ya. Kalau sudah diklik OK, setelah diklik OK, kemudian ada crop juga di sini. Crop ini untuk memotong video, jadi itu mau diperbesar gitu ya. Mungkin ingin dilihatkan beberapa scene-nya aja, jadi nggak semuanya gitu. Nah, itu bisa juga tuh seperti itu. Kemudian oke, kalau sudah, kemudian subtitle. Nah, subtitle ini subjudul, langsung pencet tab to add title untuk menambahkan. Kemudian kita ketik coba contoh aja ya, contoh judul, subjudul itu aja. Kemudian nanti ada pilihan fontnya itu seperti apa, itu ada beberapa pilihan fontnya. Kemudian ada pengaturan letaknya itu ada di sebelah kiri itu ya, di sebelah kiri pilihan fontnya ada di kiri, di tengah maupun kanan. Kemudian colornya itu juga ada yang simple, multi-V dan multi-H. Nah, multi-V ini untuk yang vertikal, jadi itu gradasinya itu atas bawah atau ya memanjang dari atas ke bawah. Kalau multi-H itu horizontal, jadi warna gradasinya tuh kanan ke kiri gitu ya. Nah, multi-V bisa dilihat kan, multi-H-nya itu kanan ke kiri gitu, jadi gradasinya tuh beda. Kemudian kalau sudah oke, nah kemudian atur letaknya dan bisa diperbesar juga dengan menyeret yang pojok kanan bawah dan panah itu ya. Lalu coba kita taruh di situ. Kemudian yang bilah itu biru yang ada titik awal dan akhirnya itu untuk mengatur muncul dan berakhirnya tulisan tersebut. Jadi kalau pengen misalnya cuma di tengah aja nih munculnya, itu bisa diatur gitu ya. Jadi pokoknya yang biru itu yang di tengah untuk mengatur kapan tulisan tersebut itu muncul dan menghilang gitu. Coba tuh, ini kan dari awal sampai tengah aja ya, nggak sampai akhir. Jadi nanti dari tengah ke akhir itu bakal hilang tuh, udah hilang kan. Nah begitu. Kemudian
yang di sebelah kiri itu untuk pilihan efek tulisannya munculnya itu bagaimana, bisa di zoom perbesar atau di slide atau random bisa juga. Terus untuk fade itu bisa. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang penambahan foto di pip itu ya, itu untuk layer kayak gitulah. Jadi untuk di videonya mau ditambahin foto nih bisa juga, nah itu bisa diatur juga besarnya. Terus sama juga kayak pengaturan tulisan tadi, pengennya munculnya kapan, terus efeknya bagaimana begitu ya, sama juga seperti tulisan tadi, tinggal diatur aja seperti itu. Yang pokoknya yang biru itu tandanya untuk kapan sih tulisan atau gambarnya itu muncul gitu kan, dan kapan berakhirnya juga. Kemudian voice over ini untuk merekam, jadi langsung rekaman pada saat editing, bukan memasukkan hasil rekaman yang sudah direkam sebelumnya. Jadi langsung pada saat editing itu langsung direkam suaranya. Kemudian filter itu untuk memfilter videonya, jadi ada banyak kan ya, ada gray, faded, terus ada charcoal. Nah untuk yang di kiri itu untuk intensitasnya itu mau yang paling kuat atau yang lemah, nggak terlalu berefek gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada audio mixer, ini untuk mengatur antara suara video, suara musik, dan suara rekaman tadi. Bisa diatur volumenya untuk masing-masing suara, volumenya untuk audionya tuh ya. Kalau videonya yang di sebelah kiri, kalau yang musik itu di tengah, kalau yang rekaman itu yang voice over itu yang di sebelah kanan. Jadi bisa diatur, kalau misalnya musiknya kegedean itu bisa dikecilin supaya suara videonya bisa kedengeran gitu. Bisa diatur lah sambil dijalankan videonya gitu ya, seperti itu. Kemudian overlays ini kayak efek-efek gitu loh, ada efek-efek kayak bokeh, terus ada winter tuh kayak gitu, ada salju-saljunya gitu ya. Kemudian ada love, ada fashion kayak gitu, bisa diatur juga kok ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau nggak mau dinonkan aja, nggak mau dikasih. Kemudian selanjutnya ini juga sama sih kurang lebih gitu ya, sama ada efek-efeknya kayak gitulah. Love, terus ada daun-daunan, terus ada apa itu pesawat terbang kayak gitu. Kemudian ya yang tadi bisa dipilih lah. Kemudian title, nah title ini bisa ditaruh di awal video biasanya, nah judulnya tuh di tengah. Nah bedanya title sama subtitle apa sih, kelihatannya sama kan ya. Nah kalau title ini itu gak bisa diatur ukurannya terus letaknya gitu ya, karena title itu dominan biasanya di tengah, dan itu emang sudah paten di situ gitu. Dan kalau subtitle tadi itu bisa diatur tulisannya bagaimana, terus warnanya bagaimana, mau letaknya di mana. Nah kalau title ini sudah sudah paten gitu aja, taruh di tengah dan bentuknya seperti itu gitu. Jadi kalau yang nggak pengen ribet ya langsung title aja itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada kecepatannya ini ada yang dipercepat 2 kali, 3 kali gitu ya, 4 kali, terus ada juga yang slower. Jadi ketika ingin dipercepat itu langsung aja jalankan videonya, kemudian langsung tekan yang mana yang diinginkan kecepatannya itu apa, mau agak dilambatin. Nah jadi itu dibilah yang proses videonya itu kan ada warna-warnanya biru merah gitu ya. Nah itu menandakan kecepatannya itu segitu pada saat detik itu gitu. Kemudian rotasi, nah rotasi ini untuk merotasi videonya bisa rotasinya itu 90 derajat, 180 derajat gitu ya. Nah ini saya hilangkan dulu ya biar kelihatan. Nah rotasinya ini kan ada 4 macam tuh, ada macam-macam, ada flipnya juga ya. Di flip itu maksudnya rotasi dan ya seperti itu. Nah bisa diputar balik gitu. Nah kalau adjust itu untuk mengatur gitu ya, kayak penerangannya, kontrasnya, saturasinya, terus ketajamannya, temperaturnya, terus ada vignette-nya juga. Jadi itu bisa diatur juga
mau kuat atau enggak gitu. Vignette-nya kalau ke atas, tambah ke atas itu warnanya hitam, tapi kalau ke bawah itu putih gitu. Kalau mau di reset langsung mencet reset aja. Terus duplikat ini untuk menduplikat yang media yang sedang diedit gitu. Kalau mau hapus tinggal pencet delete gitu aja, gampang kan? Kemudian yang foto sama kok menunya kayak yang tadi yang video ya. Yang foto itu kurang lebih sama juga. Kalau mau nge-crop itu juga sama, di crop, mau di atur pencerahannya gitu, tuh di crop juga bisa kan ya. Kemudian di dirotasi juga bisa juga, sama kok, kurang lebih sama gitu, cuman nggak ada trim clipnya karena ini foto bukan video gitu. Terus mau nambahkan musik, nah musiknya ini bisa dari aplikasinya maupun dari lagu yang sudah kita punya ya, udah dipunya di handphone. Jadi itu juga bisa langsung diatur, mau refnya aja misalkan, itu bisa langsung di crop atau dipotong gitu. Enaknya kalau di Filmora itu kayak gitu, bisa langsung di crop tanpa harus kerja 2 kali. Bisa diatur juga mau sama kayak yang tadi ya, bisa diatur mau munculnya itu musiknya kapan, mau di akhir, awal, atau seluruh video gitu. Bisa langsung diatur menit-menitnya itu ya, dibilah biru itu ya, yang ada titik awal dan akhirnya gitu. Transisinya ini kayak di PowerPoint gitulah, ada transisinya untuk setiap media itu, mau kayak fisheye atau pixel kayak gitu. Itu juga banyak pilihannya. Kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah pakai. Kalau mau sama semua itu diaplikasikan yang all itu. Kemudian yang untuk yang rasio itu ada beberapa rasio, ada yang cut, ada yang blur, terus ukurannya itu ada yang kecil, ada yang full gitu ya, jadi bisa diatur juga. Terus kalau sudah di save deh, selesai, tinggal tunggu aja. Kemudian kalau mau melanjutin itu ada di My Save Projects. Nah jadi di situ itu bisa diganti juga judulnya biar nggak lupa, misalkan tes 1 gitu ya, jadi itu bisa dilanjutkan. Jadi yang sudah dikerjakan sebelumnya itu tidak hilang, langsung pencet klik pensil itu. Nah muncul deh yang terakhir editingnya itu seperti apa. Dulu ini kayak media mau dimasukin ke editingnya gitu loh. Kalau ini nggak perlu akun sih, tapi tetap kesimpan. Kalau kayak Canva kan butuh akun ya, kalau ini nggak usah. Ini bisa juga pakai foto ya, bisa foto sama video. Kalau di sini enaknya bisa langsung dipotong. Kalau di kan anak terus kan itu kalau ini buat motor sih. Gitu. Namanya gimana cara? Ini yang biru ini hasil video yang bakal memotong itu. Oh yang ini sisanya deh. Sisanya ini berarti harus kepotong gitu. Pakai. Gitu. Kelebihannya betul ini. Kalau di itu Kak. Ini ya? Kiri atas mulai jual. Ini? Ya. Nah, terus tambah produk. Kalau mau ngunggah produknya. Yang mana ini? Itu tambah produk ya di tengah. Ya. Nah, bisa dari kamera, galeri, Instagram juga bisa langsung. Foto misalkan.
Coba bentuk ya. Ah,